ada beberapa kata-kata yang saya highlight. Ada kata-katanya seperti begini. Saya itu nggak pernah mencampuri media sosial anak saya atau handphone anak saya. Ada. Pertama detik keberapa dia mengatakan itu, kemudian menit keberapa nanti kemarin dia kan mengatakan seperti begini, saya membatasi untuk mereka menonton media sosial agar mereka tidak mendengar semua ini. Ya, ada hal itu saya dengar. Nah, saya itu bukan hanya melihat apa yang dia ucapkan, tetapi saya melihat konsistensi dia mengucapkan sesuatu. Seorang yang berpegang teguh pada kenyataan dan tidak ada rekayasa. Maaf aja Ibu Sarwendaya, ini kan saya bisa ngomong ya karena saya ceritanya menilai dari situ ya, menilai. Ini penilaian saya, bukan tuduhan ini ya. Nah, kemudian ini bukan tuduhan. Kemudian jadi agak baling di situ antara statement Anda sebelumnya di tempat yang sama. Ini tempat yang sama, ya kan? Tiba-tiba jeda dia dikasih topi. Loh, langsung turun loh. Iya. Baru kau dikasih topi kau turun. Nggak pakai pamit lagi memang kau ya. Sinyal kali sinyal. Lanjut RD Lau ya. Ku gebuk kau ya RD Lau ya Bang RD ya. Lanjut. Nah, itu pertama pada statement itu, ya kan? Kemudian ada lagi statement seperti begini. Ada lagi statement seperti begini. Tunggu dulu. Catatan biasa. itu videonya hanya 1 jam 23 menit, tapi diulasnya itu ya Allah per menit kayak gitu. Bahkan saya sampai ketiduran belum bisa naikkan semua kayak gitu. Nah, kemudian juga ada kata-katanya seperti begini yang saya mengatakan seperti begini. Itu yang mengenai pembangunan rumah. Uangnya Ruben nanya, sebenarnya gampang aja, ngomong aja. Pembangunan rumah itu makannya misalnya 40 miliar. Ya kan? Uangnya Ruben itu 11 miliar. Uangnya saya itu 20 miliar. Uangnya ini itu begini. Kayak gitu. Ya. Kalau misalnya mau mengklaim bahwa dirinya pun itu ada andil di sana. Tetapi pertanyaannya lah menjadi, ya kan, jadi berapa itu sebenarnya pembangunan rumah itu? Sebegitu mewahnya kah sampai harus berpuluh-puluh miliar? Ya. Itu masih di zaman 2000 belum terlalu naik harga seperti ini. Kayak gitu. Enggak, maksud saya seperti begini. Maaf ya, kalau Anda berbicara di depan umum, Anda mengeluarkan statement di depan umum, toh monggo. Memang mungkin kami ini nggak sekaya Anda, tapi kami juga ini ya bisa melihat, bisa menilai seperti itu. Ya. Kemudian ada kata-kata seperti begini. Ada kata-kata juga seperti begini, adalah ketika dia mengatakan bahwa berpindah dari apartemen ke Pondok Indah kemana, sampai akhirnya rumah itu selesai, ya kan? Sampai itu rumah mandek, sampai ayahnya turun tangan, sampai apa? Kayak gitu. Pertanyaan saya adalah, ketika saya punya duit berpuluh-puluh miliar, ya, misalnya seperti begini. Ketika saya punya duit berpuluh-puluh miliar, misalnya untuk membangun rumah itu, misalnya begini. Sarwenda punya uang 20 miliar untuk membangun rumah itu. Kenapa dia harus menyewa di Pondok Indah?
Kalau misalnya dia istri yang baik, kenapa dia harus bilang sama suaminya? Kenapa dia harus nggak usah kok masukkan ke bank itu, ada uangku ini. Ya, 20 miliar, beli rumah jadi atau apa? Yang logika gitu dong. Kalau masalah klaim andil, wow, berpuluh-puluh miliar. Tetapi yang Anda ceritakan, yang terjadi adalah nyewa rumah. Ya, saldo saya Nah, itu kan rumah idaman peninggalan papiku. Allah, 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 Allah. Loh, Iya kan? itu adalah terakhir dari papi. Jadi itu sangat berharga. Nah, kalau saya sudah agak roasting kayak gini, itu agak ngeri-ngeri. Ya, agak ngeri-ngeri karena saya orangnya sangat kritis. Ya, jadi buat artis-artis yang lain, buat apa-apa yang lain, hati-hati kalau ngomong ya. Apalagi kalau kasus itu dikawal sama Meira. Karena kalau Meira itu udah ngomong, wah, kayak gitu kan. Begini loh. Ayah saya nggak punya duit saldo, ya kan? Mungkin almarhum abah saya nggak pernah punya saldo berpuluh-puluh miliar seperti Anda, kayak gitu. Tapi rumahnya abah saya itu lebih bagus daripada rumahnya papi Anda. Abah saya nggak membangunkan saya rumah seperti itu. Maksudnya yang masuk akal gitu ngomongnya. Ya kan, kita juga tahu kok bagaimana kehidupan kau sebelum sama Ruben Onsu. Kita tahu kau bagaimana bentuk rumah kau. Jangan tiba-tiba sok menjadi kaya raya, menjadi lu sebagainya. Ruben lah yang teraniaya. Tensi turun, tensi turun. Enggak, aku harus balas ini karena aku nonton kau punya podcast itu naik tensiku, maka kau harus juga naikkan tensimu. Seperti begitu. Jadi ngomong itu haruslah yang logik, masuk akal, dan orang bisa oh iya. Ketika saya akan ngomong di sini, terus saya mengatakan rumah saya harganya 67 miliar. Kayak gitu. Saya bangun, suami saya 11 miliar, saya yang 20 miliar. Sementara orang melihatnya siapa yang berpenghasilan? Iya kan? Duit 11 miliar aja. Jual daster, jual makanan. Duit untuk 11 miliar aja harus untuk merenov. Kalau misalnya aku punya suami nih, aku punya uang 20 miliar. Karena kan kau bilang 20 miliar lebih andil kau kan. Nah, aku punya 20 miliar. Kenapa aku yang bilang, ayo yuk direnov itu rumahnya, carilah duit. Enggak ada. Kalau aku, ya kan Dia juga nggak tahu, dia nggak tahu. diam dulu. Ya, aku mengatakan kayak begini, nggak usah pinjam dari rumah, ini bayar 20 miliar, ya kan? Ini kemudian mengklaim ini aku usahakan, lift ini yang aku usahakan seefisien mungkin maksudnya semurah mungkin kan? Ini aku usahakan semurah mungkin, kayak begini, ini aku usahakan semurah mungkin, alah. Kalau semurah mungkin nggak berpuluh-puluh miliar. Kayak gitu, astaga. Ini udah kalah-kalahin ini Yusuf Kalla rumahnya. Sumpah. Oh iya. Iya. Yusuf Kalla aja pembangunannya rumahnya di mana itu. Alah. Aku tahu kayak gitu. Sementara saldonya triliunan. Bingung aku. Kalau kau punya kemarin, kau bilang kau punya rumah itu 20 miliar. Setidaknya saldomu menggila. Kau pindah rumah, kau pun kontrak. Katanya banyak duit. Kalau bangun rumah banyak duit, puluhan miliar. Sekarang keluar dari rumah Cilanda, nyewa rumah. Kalau orang itu ngomong yang sesuai. Jangan ngomongnya channel, tapi lu pakainya apa tuh? Yang murah tuh,
Itu maksud aku. Jadi selaraskan. Enggak tiba-tiba kau mau menurunkan orang lain, enggak. Ini yang terjadi. Terus ada lagi dia mengatakan bahwa saya kira pengacara itu tahu etika ya. Ini aku yang kau kutanya baik-baik Sarwenda. Aku ini adalah ngefans sama Bapak Minola Sebayang. Kau jangan sekali-sekali pun menyebutkannya. Kau tiba-tiba mencemarkan nama baiknya Bapak Minola Sebayang. Hanya kau mengatakan, seperti kau mau mengatakan bahwa Bapak Minola Sebayang ini nggak beretika, nggak beretitut. Ya, karena itu nggak di highlight. Itu apa? Ya, itu untuk membuktikan bahwa benar itu dikirimkan ke rekening bapak kau. Kalau nggak ada tertulis di situ Hendrik Lau, ini ku sebut nama almarhum papi kau ini dengan dahsyatnya ini. Kenapa kalau ada orang nyenggol-nyenggol papi kau, kenapa? Seakan-akan kau mau mengatakan jangan senggol papi aku. Yang bisa ngomong tentang papi aku hanya aku. Diam makanya. Kayak malaikat aja yang nggak punya dosa. Enggak, lagian itu kan nggak disenggol juga Ira, cuman menjelaskan doang. Cuma menjelaskan doang. Ngomong daripada apa kau. Kau tiba-tiba bilang Bapak Minola itu tidak beretika. Ya. Alah. Oh, sekali lagi saya bisa mengatakan seperti begini. Orang yang mengatakan orang lain tidak beretika, maka dia yang tidak beretika. Orang yang bisa mengatakan orang lain miskin, maka dia yang miskin. Kayak gitu. Oh jangan tiba-tiba di Densu kau pikir oh Meira ini tidak akan ngerosting aku ini karena Densu ini orang Makassar. Oh tidak, sayang tidak. Densu pun kalau nanti ada roasting juga dia. Iya kan? Mudah-mudahan nggak ada salah ya. Kau mau bertanya nih Kak Ira, mau bertanya Ya sama Kak tunggu Ira. dulu lah, kau Ruci kau pun nggak kalah pentingnya. Tunggu dulu lah, ya kan? Nggak Dari penting dulu tadi, bertanya, Kak, saya mau menjelaskan dulu. Bukan, dia sudah catat Kadang- Ricci. Panjang kali lebar dia udah catat. Panjang kali lebar ini. Olah. Sampai dia mencatat Ricci udah. Dari tadi kan kita Teman-teman, udah ngomong udah. teman-teman bisa lihat nggak berapa kali dia menangis dan karena apa dia bisa menangis? Teman-teman bisa lihat nggak? Teman-teman bisa lihat. Saya mencatat 11 kali. Jadi perempuan ini bisa menangis 1 jam 23 menit itu 11 kali. Pertama saya melihat dia menangis kalau menyebut nama anak, kalau menyebut bahkan menyebut nama almarhum ayahnya, menyebut bahwa perjuangannya ya emang kalau menganalisa seperti itu, melihat itu seperti begitu. Ada ininya menangis, ketawa, senyum. Memang kayak gitu. Dan yang paling lucu adalah menangis karena Sargios fansnya. Mungkin karena anak, karena abahnya, ayahnya, karena apanya, itu wajar. Tetapi menangis karena fans itu kurang ajar. Astain, Ira. Di tengah dia punggung, aku jadi dia kan. Di tengah gelombang itu masih ada yang percaya kan. Dia sangat bersyukur gitu loh. Iya. Tetapi dia 11 kali, tetapi saya berpikir wajar. Ya, dia menangis karena anak, dia menangis karena apa, dia menangis karena apa, wajar. Kayak itu. Tapi ketika dia menangis gara-gara Sargio, saya ketawa. Sumpah saya ketawa. Di situ. Karena menurut saya itu sudah over itu. Ya. Orang yang ngefans sama kita gara-gara orang itu kita kalau saya juga Indo teri. Saya juga orangnya suka nangis. Oh, bahkan Maires nanti akan ngomong saya itu, alah, Mak Meira, nenong lagi kalau saya nangis. Tapi apa ya? Ada tangisan yang real, yang memang patut ditangisin. Seperti kayak begitu. Ya kan? Ketika menyebut dengan Sargios dan dia menangis.
Aduh maaf aja kalau saya melihatnya itu bukan karena fansnya, itu karena ada nama Gio-nya di situ mungkin ya. Dia nangis saya mau muntah. Kamera ada aja. Nah, kemudian ketika di podcastnya Densu, apa yang dia gambarkan secara keseluruhan adalah bahwa dia orang yang tidak pernah cari masalah, orang yang baik sama suami, orang yang selalu menurut. Ruben lah selalu yang mengatur terlalu. Rumah tangga kami sudah dingin. Apalah dan sebagainya, apalah yang dia utarakan di situ. Anda melihat 1 jam 23 menit dengan bahasa yang dia keluarkan itu. Dia hanya merasa bersalah. Yang pertama, karena dia kasar di live. Ya, yang kedua, dia merasa bersalah karena sebut nama Chong di live. Ya, dia hanya minta maaf karena dia tunggu dulu catatanku. Karena maafkan aku, dia hanya bisa minta maaf karena emosi pada saat live. Ada lagi maafkan aku, maka maafkan aku, seperti itu. Pertanyaannya menjadi, kita melihat bukti chat dia dengan Ruben Onsu. Bahkan tanda seru, tipe tanda serunya Ruben Onsu itu menjadi masalah buat dia. Dan berulang-ulang kali Ruben Onsu minta maaf. Oh iya, Oh ada, Bapak Minola bilang itu. tadi ya, saya tidak sempat. Karena saya sudah lagi. Sebelumnya. Oh iya. Oke. Nah itu. Jadi begini. Kalau Meira digambarkan adalah orang tiba-tiba begini cara Meira untuk mengajikan fakta. Tiba-tiba nanti saya ikut di podcastnya Densu. Kemudian saya bilang, saya tuh nggak pernah ngerosting orang. Saya itu sabar banget. Saya itu orang baik banget. Anda nggak akan percaya. Karena Anda tahu Mak Meira ini berapi-api, tajam. Iya enggak? Kayak gitu. Jadi Anda itu hanya bisa menunjukkan chat itu ke Densu. Sementara Ruben Onsu itu sudah men-scan itu, memprint out itu dan memperlihatkan ke publik nih. Ya, betapa kau hanya untuk saja tiket Blackpink tambah 1 harus seru. Kau bilang berapa kali? 8 kali kau bilang sama Ruben. Ya kan? Nah, hanya karena tidak seru tiba-tiba anak-anak itu tanggal 1 ada lomba harus hangus. Terus tiba-tiba tanda seru. Ya kan? Tanda seru. Kau pun mengamuk. Yang berujung sama rincian tagihan. Ya. Oh enggak selamanya 200 kok. Enggak selamanya 200 kok. Saya sudah punya data. Ya, mulai dari awal kau bukan bercerai. enggak selamanya 200. Tidak sampai 200. Tidak ada di atas 200. Ada. Begini caranya dia Ya bilang. kata dia begitu. Begini. Tidak semuanya 200 kok, ini 100 lebih. Ya kan? Aku punya data mulai kau dari pertama kau merembes itu tagihanmu sampai dengan kau berhenti ya perempuan ya. Untuk Januari 2026 pun kau merembes. Aku udah gak pernah menagih. Sejak itu aku punya datanya. Ya, kau jangan kira aku bukan sedetektif itu ya. Ada memang 100, tapi 170 juta, 190 juta. Ya. Tunggu kulihat datanya ya. Kemana Kak Merah tadi? Lihat data. Nah, yang paling rendah adalah 180-an juta. Kau tangkap ini. Dari berapa kali kau dikasihkan sama Ruben. Ya, kau itu bukan 100, memang 100-an juta, tapi 180 juta. Ya.
Enggak selamanya kok 200 juta, iya. Tapi kalau mau dilihat, namanya itu dalam ilmu matematika min. Maka minnya atau nilai rata-ratanya yang kau minta itu adalah 200 jutaan. Paling kecil berapa? 180. Aku harus sebutkan tidak? 187.780.700.000. Kok pikir kita ngomong di sini nggak pakai data? Kita punya datanya loh. Bulan ini. Buka bahkan Januari 2026 kau masih merinci. Kau masih menagih. Kau bilang kau tidak menagih. Teman-teman lebih percaya mana? Saya atau dia? Hanya saya tidak bisa buka datanya. Saya nggak mungkin ngomong kalau nggak pakai data. Saya ini bukan orang yang menangis gara-gara Sargios, ya, kayak gitu. Katanya harusnya Bunda Mira yang diundang ke podcast. Mana bisa aku yang diundang podcast? Bukan aku yang bermasalah. Kayak gitu, ya. Jadi saya membantu Ruben Onsu mengklarifikasi karena saya punya faktanya, saya punya datanya. Ya betul, tidak selamanya 200 juta. Tetapi dari semua yang Ruben Onsu kirimkan, angka paling kecil adalah 187 juta. Koko punya datanya juga. Saya datanya bocor dari Koko. Tahu. Ya, nah itu teman-teman. Terus ya, seperti begini, Ibu Sarwenda, saya juga kehilangan abah saya. Abah saya sudah pergi bahkan lebih duluan daripada papi kau. Ya, saya itu hanya mendengar lagu yang biasa abah saya nyanyikan, saya menangis. Ya, karena rasa sayang saya itu sama abah saya itu tinggi. Tetapi sampai dengan detik ini saya tidak pernah merasa ada orang yang apa yang orang katakan tentang abah saya itu saya merasa aib. Saya merasa malu. Ya, saya justru merasa bangga sebagai anaknya abah saya. Ketika seseorang mengatakan bahwa rumah itu dibangun dan kontraktornya adalah ayah Anda, Hendrik Lo, aku sebut nih, biar sekalian. Ya kan? Apakah itu suatu aib? Kalau Anda menganggap itu aib, kalau orang sebut begitu berarti Anda sendiri yang malu kalau bapak Anda kontraktor. Ketika ada yang menyebutkan profesi bapak almarhum bapak kita dan kita merasa orang itu membuat malu kita, berarti kita sendiri yang malu dengan profesi daripada abah kita itu. Bener nggak? Tiba-tiba kau mengklaim bahwa ini kau itu apa itu sebuah aib ataukah ini pikiranmu sendiri yang membuat kata-katamu seperti itu? Pikiranmu sendiri. Kita pakai logika aja, geng. Kita nggak ada dalam itu, maka kita pakai logika. Apapun yang orang bilang sama Koko Hiro, saya bangga dengan Koko Hiro. Kau mau kiri kanan pun kiri kanan, saya bangga dengan Koko Hiro. Saya berteman dengan dia. Ya, maka ketika ada orang menjelekkannya, ketika ada orang menyudutkannya, saya sama Koko Hiro ketawa. Karena kami nggak pernah merasa seperti itu. Kau turunkan kami serendah apapun, nggak masuk. Karena itu nggak kenyataan. Kalau ada apa-apa, terus saya merasa orang ini bikin aib Koko, maka saya malu berteman dengan Koko.
Begitu juga dengan prinsipnya anak dengan papiku. Kayak gitu. Ketika Anda mengklaim bahwa dana itu, pembangunan rumah itu memang ada uangnya Anda, saya mempertanyakan, kenapa harus Ruben Onsu meminjam di bank? Kalau ada uangmu kodong. Uangmu itu membangun hanya 4 miliar tanpa ceritanya minjam di bank 4 miliarmu. Iya kan? Ini kayak gimana? Begitu Anda dicecar ya, ini maunya siapa? Maunya kau atau ini? Ya, saya juga ngomong Om Densu nggak terlalu ngegreget kemarin, kayak gitu nggak terlalu ngejar, kayak gitu. Ada apa ini Om Densu? Ya kan? Saya pengennya itu dikejar kayak gitu. Apa yang selama ini dikejar, kayak gitu. Ya, saya sih agak-agak suka begitu Om Densu mengatakan bahwa ada kemesraan berlebihan. Itu pun ya kadang-kadang juga kayaknya nggak nyambung. Ya, dari sekian banyak pertanyaan, ada 8 kali saya melihat yang ditanyakan lain, yang dijawab lain. Ketika Densu mengatakan, bagaimana sih awal mula ini timbulnya 200 juta? Dia tidak pernah menjelaskan itu 200 juta. Ya, kemudian dengan sombongnya dia mengatakan, saya ingin memberikan yang terbaik kepada anak saya. Ya kan? Maka maaf aja, bukan sombong katanya. Lu bisa beli sepatu 500 juta, 500 ribu, 5 juta, 50 juta. Saya ingin memberikan yang terbaik sama anak saya. Beda Bu, beda. Lu bisa bedakan gak Sherwanda? Memberikan yang terbaik buat anak kita, tetapi ya tidak memanipulasi yang namanya rincian dengan tagihan. Ini Anda mengumbankan hidup Anda ke Ruben, tetapi gaya Anda mengatakan enggak, saya yang mandiri, saya yang kuat. Alah. Berapa ART, berapa baby sister pun Anda rembes. Kalau nggak mampu bayar nggak pakai ART. Ada satpam, ada apa? Iya enggak? Itu yang terjadi. Lihat nggak dari rinciannya itu? Banyak kan yang keluarkan ke orang-orang kan, banyak kan? Ya, uang ini nanti gaji ART A, gaji ART B, gaji sus A, gaji sus B, gaji driver A, gaji driver B. Semuanya ke Ruben. Apa itu gajinya orang-orang yang kerja di rumah kau itu? Semuanya ke Ruben. Itu semuanya enggak aku rembes. Ada juga kok yang aku tanggung. Iya kan? Lu bilang kayak gitu kan? Enggak semuanya. Kadang-kadang gue emosi. Kalau merasa memang bahwa Ruben ini harus membiayain anaknya, uang pendidikan sekolah anak kau, ya, 17 juta sekian, uang jalan dan tol, kayak gitu. Ini enggak, sorry aja Sarwenda, kau ini terlalu bermanipulasi. Saya melihatnya itu dari rincian tagihan. Ya, saya juga ini seorang istri. Sebelum dengan itulah yang rinci. Nggak rinci itu. Kok mau aku kasih lihat yang rinci? Ya, kemarin aja back to schoolnya anakku rinci kali aku. Ya kan? Ayah, tempat pensil anak harganya segini, aku ambil yang segini. Ku kasih link Shopee-nya, ku kasih link Tokopedia-nya. Ini yang segini ini yang segini ini, itu bertanggung jawab. Udah rinci kali aku, nggak usah kau merasa-rasa rinci. Ya, hati-hati kok dibongkar nanti kok nangis lagi gara-gara Sargio. Harusnya akui aja kalau misalnya memang ngurus anak itu saya juga Diam ikut dulu kau, belajar nanti gitu. hilanglah kata-kataku ini. Kok nanti kalau gue kasih. Nah, Juga Ya kan? aku pengen ngomong.
Nah, kemudian ya di Densu itu ya kita nggak usah mengatakan bagaimana hubungan dia dengan Densu. Di Densu itu apa yang digambarkan seakan-akan dia ini sangat penyayang, sangat sabar. Ruben lah yang acak-acakan, Ruben lah yang emosional, Ruben lah yang tidak jawab chatnya, Ruben lah yang seakan bagaimana. Ya, dia nggak pernah emosi. Saya selalu bilang, sabar ayah, bagaimana ini ayah, begitu yang digambarkannya. Teman-teman, kita nggak usah memperhatikan itu, kita melihat aja faktanya. Ada nggak di depan kamera, live, dalam kehidupan keseharian mereka yang Ruben Onsu memaki? Kalau itu saya balik kepada dia, ada nggak dalam keseharian dia yang dia memaki? Maka itu mewakili kau nggak usah sibuk-sibuk validasi bahwa kau ini orang sabar, orang baik, orang apa. Sementara apa yang kita nilai? Yang emosi itu siapa? Yang suka berkata kasar itu siapa? Ya, yang suka bohongin orang ini siapa? Itu yang netizen lihat. Ketika kau mengatakan netizen Ruben itu kasar, lebih kasar mana? Silakan Anda menilai sendiri. Ketika Anda mengatakan bahwa Ruben itu emosional, Ruben itu tidak peduli, Ruben itu apa? Wajar. Karena kau tidak pernah berkaca. Kau selalu merasa perih, merasa malaikat. Kalau orang sudah tidak memperhatikan kau, ya, maka berarti orang udah muak. Tidak perlu kau ditampar pakai kata apa, pakai ini. Ditampar dengan kelakuan saja. Kalau kau perempuan baik, ya ini aku berandai-andai ya. Kalau kau perempuan baik, kau nggak diceraikan. Sumpah. Orang bodoh itu yang menceraikan perempuan baik. Kau juga mengangkat satu Turun, kasus. Ira, turun, nggak boleh kayak gitu, Iya. nggak boleh. Turun, terlalu panas, turun. Lanjut. Kau juga mengangkat satu kasus yang katanya kau berantem hanya karena ada kasur ke apartemen. Kutunggu ya, kutanyakan. Awas kalau sudah kutanyakan ya. Kau itu suka sekali fitnah. Turun katanya. Iya kan? Jadi teman-teman, kalau kita membaca secara keseluruhan, kita membaca apa yang disampaikan. Itu tuh. Kan? Itu kalau udah aku bilang ya, kasur pun kok angkat kayak begini, langsung bisa ada datanya. Koko Hiroku ini aslinya hero. Ya, setiap pertanyaanku, Koko tolong ini kok, ada begini kok, dijawab. Oh jangan kira-kira apa ya, ini lebih detektif daripada detektif. Itu kasur itu. Mungkin ya. Mungkin, ini mungkin. Masih Alah, mungkin. takut kali pun dia. Itu kan, aku baru bilangnya. Itu yang masalah kasur itu. Tiba-tiba ada kasur ya. Kasur yang datang ke apartemen. Oke, Koko. Oke. Nah, itu katanya. Untuk siapa kasur isi? Oh, aku tahu. Alah. Iya kan? Jadi teman-teman, pahami segala isinya, kemudian teman-teman compare dengan keseharian, dengan fakta yang teman-teman punya, pasti kita akan bertanda tanya. Cukup dulu kok, lanjut yang lain. Oke, Ruichi silakan. Ruichi. Ya gitu kok. Jadi kalau masalah kasur itu udah saya tadi bilang. Terus kita juga di podcast juga sering bareng sama Koko gitu. Live bareng suka bilang bahwa ini semua akan balik lagi ke muka kita. Karena apa? Karena kejadiannya ini benar-benar terjadi gitu loh. Apa yang dia komen, apa dia jawab di di tempatnya Denny Sumargo itu adalah cerminan dia sendiri loh gitu kok. Kan kalau bilang korban fitnah,
Dia juga sumpah Kalau serapah. saya menilai ini kan menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya merasa itu dibolak-balik. Padahal sebenarnya bukan bapak yang begitu, ternyata ibu yang seperti itu gitu loh. Bukan salah bapak yang ini, tapi salah ibu yang mengandung gitu kok ini sebetulnya. Jadi fokus, kayaknya jadi lebih fokus ke anak. Nangis, cerita anak dibully, minta nafkah langsung ke rekening itu yang itu kok. Oh, Ira, aku kalau kasih tahu kau ini naik cerakmu. WA. Enggak. Dia Nanti, nangis. Gimana? nanti. Magu dia WA, Mak. Tidur dia. Ya, aku juga WA dong. Aku kan ulang tahun. Masa nggak ada uang denger? Nah, dia nangis. Cerita ke anak-anak dibully di sekolah. Ya. Apakah mungkin kata si Koko itu sekolah yang begitu megah dan sangat mahal, ada pembulian di sana gitu. Sementara di setiap sudut pasti ada CCTV-nya gitu loh. Ya. Setiap anak yang menyentuh dengan anak lain pasti kelihatan gitu dari CCTV gitu. Nah, katanya dia pilih diam karena beberapa bulan ini semenjak rame dan viralnya masalah ini takut salah ngomong katanya. Buat mengoreksi diri, dia juga bilang uang nafkah sebaiknya langsung masuk ke rekening anaknya katanya gitu Kak Ira. Kata penjelasan Sarwenah di podcastnya Curhatan Bang Denny Sumargo. Nah, tapi menurut netizen banyak bohongnya. Itu gimana Kak Ira? Yang jawab. Kamu kalau giliran ngomong jangan bertanya dulu. Nanti kalau giliran dia jawab 1 jam. Kebenaran apa pembohongan apa penggiringan publik ini kok? Ya udahlah Koko aja yang jawab lah, bener Kak Ira masuk Aku kali nggak nyimak. Kalau aku ya sebenarnya Ya, Jangoka. ya sebenarnya itu eh kepentingan bukan kepentingan anak. Kalau misalkan harus kirim, kalau benar ya harus dia bilang harus kirim uang ke rekening anak. Itu juga bukan solusi. Pasti Ruben nggak mau kan gitu. Karena yang ngambil siapa? Kan nggak mungkin anaknya ya. Yang make kan begitu. Nah jadi menurut aku ya tetaplah anak itu jadi senjata. Kecuali maksudnya ada nggak Jengoka tabungan itu yang dicelup nanti umurnya dia umur 18 baru bisa dibuka, ada nggak tabungan kayak gitu? Ada kayak gitu. Tapi maksudnya dia kan nggak mungkin untuk 18 tahun baru bisa diambil kok. Ya kan nggak apa-apa kan mamanya kan kaya. Oh iya itu menurut mamanya. Bener si Koko. Bener si Koko. Bener, Iya. very good, very well pokoknya mah. Sarkas mah ini. Udah serius kan sudah itu anak-anak demi masa Betul, depan betul, anak-anak ya udah cocok itu ditaruh Ya, aja di sana kan nanti umur 18 baru bisa dibuka. Tapi emang dia bilang kayak gitu? Enggak kan? Oh. Itu pikiran Koko kan? Ide Ini Koko pikiran kan? saya, tapi dia bilang dia suruh taruh aja kalau ayah mau seandainya ayah mau bertanggung jawab gitu kan. Ya kan, Tapi dari kata-kata itu sebenarnya saya kurang sepakat juga karena dia bilang kalau ayah mau bertanggung jawab berarti itu namanya kayak ngomongnya itu Rumusin. kayak ayah sebenarnya tidak pernah tanggung jawab begitu. Iya itu. Sama aja dia apa namanya? Dia mendorong anak ke neraka. Kalau kayak gitu. Pembunuhan Ya. karakter. Kalau tuh. aku kira ya, kalau misalkan kita bicara ya, ini aku kalau ngomong solusi aja. Kalau kita bicara tentang kebutuhan anak, Ada sekali salahnya. lagi kan kita Bentar, kan Jong udah. Oke kan masih saya. Jong Oh, Oke kan ya. masih saya, belum Oh masih. Oh, Tidak kan kau bertanya dia menjawab. Tunggu dulu, kan belum bertanya lagi. Kalau Jeng Oke beda lagi jurusannya, dan dia mah ahli. Koko jangan gitu, kan saya yang bertanya punya hak. Koko ngatur Koko. Nah, Mulai. yang punya Komal Koko nggak boleh ngatur. kan sekali ewang tuh. Nah, jadi si itu Jeng Oke kan kalau mental baja itu diobok-obok di tempatnya Denny Sumargo, ya.
Kalau kita punya mental baja, diobok-obok sama Denny Sumargo, bisa dikena framing, kena ini, kejebak gitu ya. Nah ini sebetulnya udah kejebak semua. Jadi orang netizen di sini tuh jangan dianggap saya orang miskin. Ya, semuanya aja anggap kita itu orang miskin, nggak ada dan nggak paham dengan nggak sekolah. Tetapi dikala dia lagi berbicara tentang merek anu dipandangin langsung tuh si netizen tuh nyari di Google, nyari harganya, nyari ini, jadi tahu ternyata si ini tuh harganya seanu gitu ya. Misalnya aku lagi pamer itu tangga berjalan, kalau di sini mah taraje namanya ya, kalau di Sunda itu tangga berjalan ke atas tuh. Nah ternyata mereknya teh api lihat pokoknya mah nggak tahu kue tiaw di situ. Nah dicari nih sama Google, nah ketahuan harganya. Nah ternyata bener tadi ngomongin papi gitu kan, ternyata harganya memang 50% di harga yang dikatakan. Misalnya aku ngatain 100.000, ternyata 50.000, gimana itu? Karena itu kenyataan harganya ada. Ya kalau banter-banter sama biaya pemasangan mah tukang paling juga 20 juta cukup. Nah misalnya jadi 120 sama pemasangan, gimana coba? Kan itu udah jangan ngomong-ngomong ala walile lah gitu, soalnya orang-orang udah pada pinter gitu maksudnya. Nah kata di Sarwenda udah cukup, diem lah, waktunya saya klarifikasi di dalam Denny Sumargo. Tetapi klarifikasinya menjurusnya ke anak lagi. Saya demi anak ya, saya juga gimana ya nanti anak juga bakal besar. Nah bakal besar gimana ini? Bu Sarwenda kan yang pertama bikin PT yang itu kan ibu yang bikin masalah netizen jadi ikut-ikutan komen itu gara-gara awal-awalnya PT itu yang dibuat itu menjurus ke asusila. Mohon maaf ya, jadi seperti bagaimana itu, tetapi dijuruskannya ke anak-anak, menyelamatkan anak-anak saya selalu di rumah, selalu live di rumah di depan anak-anak. Ya justru di depan anak-anak itu Anda mempertontonkan langsung gitu. Kalau kita juga di PT kadang ada ngomongin produk, kalau anak-anak kan mungkin kesehariannya itu melihat. Nah yang mana lagi yang mau mau dielak lagi gitu kebohongan Anda ini gitu. Jangan ngerasa dibully gitu. Jangan ngerasa sakit hati oleh netizen, sementara kebohongannya itu jangan makin banyak bicara aja lah. Gitu loh. Berbicara yang memang fakta. Kalau nggak ada buktinya mah ya nggak apa-apa. Diam-diam juga, kayak misalnya sekarang Koruben dicokel-cokel masalah kasur. Masalah kasur itu jangan sampai dibalikan lagi. Masalah sekarang mungkin ini yang dijadikan rahasia buat Cici Sarwenda, bilang Cici itu kalau misalnya ada rahasia di sini saya akan membukanya. Kalau masalahnya itu Cici juga punya tim abrek-abrekan di situ, dibeliin mobil, dibeliin apa. Sementara mohon maaf, itu kasurnya juga si Koko Ruben, nggak mungkin seorang kaya raya beli kasur seperti itu. Nggak mungkin kasur seperti itu dibeli kalau bukan dikasih. Saya bikin nih di rumah homemade Koko Hero, saya punya usaha ini kasur, nggak apa-apa ngasih ke sama si Koko. Ini jelek, nggak mungkin si Koko ngomong gitu. Saya bikin kasurnya, endorse kasurnya. Kalau misalnya saya bikin di rumah kasur dikasihin Koko Hero, masa kata Koko Hero teh nggak level ini mah. Saya nggak nerima yang kayak gitu, nggak mungkin. Nah, Koko Hero juga mungkin. Ya udah sih, sok aja kesini bawa. Siapa yang nganterin? Gitu, ada deliverynya. Jadi jangan terlalu diputar balikan fakta. Sementara Ibu Sarwenda dapat endorse misalnya ya kan, kata di Denny Sumargo bilang saya juga gitu-gitu ya, saya juga itu kasur dapat error. Iya tapi kan Anda mah ditidurin sambil diselimut, diusap-usap. Nah kalau kayak gitu Bu, itu jejak digital namanya Bu, ada semi-seminya gitu. Kalau Koruben mah hanya dianterin ke rumah, jadi cemburu, jadi ini. Jadi ibu tuh nyari kesalahan atau gimana supaya menjatuhkan. Ini kayak yang benci-benci banget ibu mah Belum gitu. bisa move on. Move onnya itu bukan karena laki-laki, tapi karena duit. Kalau dipandang saya mah Bu. Jeng oke, gimana jeng oke? Oke.
Siapa lagi? Si Air ini dari tadi enggak ngomong-ngomong loh. Si Air, silakan Air. Air.